saya Mareha Nasbani dengan NIM 21190069. Saya dari Prodi Akuntansi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas keterampilan berkomunikasi. Topik materi saya yaitu kebijakan fiskal. Berikutnya kita masuk pengertian dari kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan anggaran negara, termasuk pengeluaran dan penerimaan. Kebijakan ini mencakup keputusan mengenai pajak, pengeluaran publik, dan utang. Berikutnya kita masuk tujuan dari kebijakan fiskal. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama, mencapai stabilitas perekonomian, di mana tujuan dari kebijakan fiskal ini dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengendalikan inflasi dan juga mengurangi pengangguran. Yang kedua ini redistribusi pendapatan, di mana dapat mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program-program bantuan sosial kepada masyarakat. Berikutnya masuk pada jenis-jenis kebijakan fiskal. Di sini ada dua jenis kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ini dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Seperti pemerintah memberikan bantuan sosial dan subsidi. Contohnya, pada saat pandemi atau COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, di mana pemerintah ini memberikan bantuan tunai langsung atau BLT kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsinya tetap terjaga meskipun ekonomi lagi sulit. Yang kedua, peningkatan pengeluaran infrastruktur. Pemerintah meningkatkan belanja untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurangi inflasi dengan menurunkan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Berikutnya masuk pada instrumen kebijakan fiskal. Di sini ada 3 instrumen. Yang pertama, pengeluaran pemerintah, di mana pemerintah mengeluarkan uang untuk pembangunan seperti membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, pajak. Pemerintah dapat menurunkan pajak atau menaikkan pajak untuk mengatur daya beli masyarakat. Yang ketiga, transfer pembayaran, di mana pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat seperti bantuan sosial dan subsidi. Slide berikutnya masuk pada dampak kebijakan fiskal. Di sini ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dibagi menjadi 5. Yang pertama, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan sosial. Yang keempat, mendukung stabilitas ekonomi. Dan yang kelima, mendorong investasi jangka panjang. Dampak negatifnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan inflasi, mengurangi investasi swasta, risiko terhadap stabilitas ekonomi, mengurangi lapangan pekerjaan. Berikutnya masuk pada kesimpulan dari materi yang saya sudah presentasikan tadi. Kesimpulannya, kebijakan fiskal ini sangat berperan penting dalam mengelola perekonomian dengan tujuannya untuk mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila belum sempurna, karena yang sempurna itu cuma milik Tuhan. Thank you for watching.